yaitu bab pengukuran. Dalam materi pengukuran kali ini, kita akan belajar berbagai materi. Yang pertama yaitu satuan waktu. Kedua, satuan panjang. Ketiga, satuan berat. Sedangkan keempat yaitu satuan kuantitas, satuan waktu. Simak penjelasannya dengan baik. Berikut ini merupakan hubungan antar satuan-satuan waktu. Simak dengan baik ya, kalian perlu mengetahuinya. 1 hari sama dengan 24 jam, sedangkan dalam 1 jamnya ada 60 menit. Dalam 1 menitnya ada 60 detik. Sekarang kita beranjak pada satuan waktu berikutnya. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Bagaimana? Sudah hafal sampai sini? Sekarang kita lanjut pada satuan waktu berikutnya. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 1 tahun terdiri dari 52 minggu. 1 tahun terdiri dari 365 hari. Sekarang kita lanjut pada satuan waktu berikutnya. 1 abad terdiri dari 100 tahun. 1 windu terdiri dari 8 tahun. Sedangkan 1 dasawarsa terdiri dari 10 tahun. Bagaimana? Mudah bukan? Ada info menarik nih mengenai satuan waktu. Setiap 4 tahun sekali, terdapat 1 tahun yang memiliki jumlah hari sebanyak 366 hari. Tahun tersebut disebut tahun kabisat. Nah kawan-kawan, mari kita lakukan perhitungan dengan satuan waktu. Contoh soal yang pertama yaitu 3 menit sama dengan titik-titik detik. Cara menjawabnya adalah, ingat bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Sedangkan 3 menit sama dengan 3 dikali 60 detik. Hasilnya adalah 180 detik. Jadi 3 menit sama dengan 180 detik. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua. 2 windu sama dengan titik-titik bulan. Cara menjawabnya adalah, kalian tuliskan bahwa 1 windu sama dengan 8 tahun. Di dalam soal disebutkan 2 windu. Artinya 2 dikali 8 tahun. Hasilnya adalah 16 tahun. Kemudian ketika telah diketahui 16 tahun, kalian rubah 16 tahun ini ke dalam satuan bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sedangkan diketahui ada 16 tahun. Berarti 16 dikali 12 sama dengan 192 bulan. Jadi 2 windu sama dengan 192 bulan. Untuk lebih memahaminya, simak contoh soal nomor 3. 48 tahun sama dengan titik-titik windu. Masih ingatkah kalian bahwa dalam 1 windu terdiri dari 8 tahun? Atau kita balik, 8 tahun sama dengan 1 windu. Di dalam soal terdapat 48 tahun. Maka berapa windu ke 48 tahun? Caranya adalah 48 dibagi 8 tahun sama dengan 6 windu. Jadi 48 tahun sama dengan 6 windu. Simak contoh soal keempat. 70 tahun titik-titik dasawarsa. Ingatkah kalian bahwa 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun? Atau kita balik, 10 tahun sama dengan 1 dasawarsa. Lalu di dalam soal tertulis 70 tahun. Maka cara menjawabnya atau cara mengerjakannya adalah 70 tahun dibagi 10 tahun sama dengan 7 dasawarsa. Jadi 70 tahun sama dengan 7 dasawarsa. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ada 2 contoh soal lagi yang akan diberikan. Simak dengan baik ya. Soal yang kelima adalah 5 jam ditambah 20 menit sama dengan titik-titik-titik menit. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan di dalam soal terdapat 5 jam. Maka kita tuliskan 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Kemudian di dalam soal juga terdapat 20 menit. Sehingga 5 jam ditambah 20 menit sama dengan 300 menit ditambah 20 menit. Hasilnya adalah 320 menit. Jadi 5 jam ditambah 20 menit sama dengan 320 menit. Sekarang simak contoh soal yang terakhir ya. Nomor 6. 2 dasawarsa ditambah 3 windu sama dengan titik-titik tahun. Ada yang tahu bagaimana cara menjawabnya? Ya, pintar. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan terlebih dahulu bahwa 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Sehingga jika di dalam soal terdapat 2 dasawarsa, maka 2 dikali 10 tahun. Hasilnya adalah 20 tahun. 2 dasawarsa sama dengan 20 tahun. Lalu kita ubah juga yang 3 windu. Kalian tahu dalam 1 windu terdapat 8 tahun. Di dalam soal diketahui yaitu 3 windu. Maka cara mengerjakannya 3 dikali 8 tahun sama dengan 24 tahun. 3 windu sama dengan 24 tahun. Maka terakhir kalian jumlahkan 2 dasawarsa ditambah 3 windu sama dengan, teringat 2 dasawarsa sama dengan 20 tahun dan 3 windu sama dengan 24 tahun. Jadi 20 tahun ditambah 24 tahun sama dengan 44 tahun. Jadi 2 dasawarsa ditambah 3 windu sama dengan 44 tahun. Satuan panjang.
kawan, sebelum kita beranjak mengenai satuan-satuan panjang, sekarang kita kenali dulu alat ukur panjang. Ada beberapa alat ukur panjang yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu meteran pita. Meteran pita sering kalian temukan atau sering kalian gunakan untuk mengukur kain maupun baju. Kedua yaitu penggaris yang sering kalian gunakan sehari-hari. Ketiga yaitu rolmeter kecil. Rolmeter kecil ini sering digunakan oleh para pekerja bangunan untuk mengukur panjang suatu benda. Keempat yaitu jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Selanjutnya yaitu mikrometerskop. Mikrometerskop ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran sangat kecil. Yang terakhir yaitu rolmeter besar. Rolmeter besar ini sering digunakan untuk mengukur panjang tanah ataupun luas tanah, lalu mengukur panjang jalan. Sekarang kita beranjak untuk mengetahui satuan-satuan panjang. Satuan-satuan panjang yang perlu kalian ketahui adalah sebagai berikut. Pertama yaitu kilometer, ditulis km. Kedua yaitu hektometer, ditulis hm. Ketiga adalah dekameter, ditulis dam. Keempat adalah meter, ditulis m. Kelima adalah desimeter, ditulis dm. Keenam adalah sentimeter, ditulis cm. Dan terakhir adalah milimeter, ditulis mm. Ketika kalian ingin merubah satuan panjang ke dalam bentuk satuan panjang yang lainnya, maka perhatikan kata kunci berikut. Jika kalian mengubah satuan panjang dari satuan panjang di atasnya ke satuan panjang yang ada di bawahnya, maka kata kuncinya adalah turun satu tingkatan, maka dikalikan 10. Setiap turun satu tingkatan atau satu tangga, maka dikalikan 10. Sedangkan sebaliknya, jika kalian ingin mengubah satuan panjang yang ada di bawahnya ke satuan panjang yang ada di atasnya, maka kata kuncinya adalah naik satu tingkat dibagi 10. Setiap naik satu tingkat atau satu tangga, maka dibagi 10. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut ya. Contoh soal yang pertama adalah 7 km sama dengan hektometer. Maka cara menjawabnya, kalian tentukan terlebih dahulu 1 km berapa hektometer. Untuk menentukannya, kalian buatlah tangga satuan panjang. Ingat kata kuncinya, ketika kalian melompat turun, setiap satu tingkatannya dikali 10. Tetapi jika kalian melakukan lompatan naik, maka setiap satu tingkatan atau satu tangganya dibagi 10. Mari kita coba bersama ya. Kita tandai bahwa kita mula-mula melompat dari satuan panjang kilometer ke hektometer. Terjadi berapa lompatan? 1 kali, artinya dikali 10. Maka 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Jika 7 kilometer, berapa hektometer? Caranya adalah 7 dikali 10 sama dengan 70 hektometer. Jadi 7 kilometer sama dengan 70 hektometer. Perhatikan contoh soal yang kedua. 12 meter sama dengan berapa sentimeter sih? Cara menjawabnya sama seperti tadi. Kita lakukan loncatan dari satuan meter. Lihat, apakah kita meloncatnya turun atau naik? Ya, loncatnya adalah turun, artinya dikali. Kita loncat ya dari satuan meter ke desimeter terlebih dahulu, maka dikali 10. Lalu meloncat kembali ke sentimeter, dikali 10 kembali. Jadi 10-nya ada 2 kali nih. Maka dapat diketahui, 10 dikali 10 adalah 100. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 12 meter sama dengan 12 dikali 100 sama dengan 1200 cm. Jadi 12 meter sama dengan 1200 cm. Agar kalian lebih memahaminya, maka perhatikan contoh soal berikutnya. Soal yang ketiga yaitu 5000 meter sama dengan berapa kilometer? Cara menjawabnya adalah kalian buatlah terlebih dahulu tangga satuan panjang. Ingat, kata kuncinya, jika kalian melakukan loncatan turun, maka setiap tingkatannya atau setiap tangganya dikali 10. Tapi jika kalian melakukan loncatan naik, maka setiap tingkatan atau setiap tangganya dibagi 10. Kita coba bersama ya. Nah, kita akan loncat dari satuan meter ke kilometer. Menurut kalian, kita meloncat turun atau meloncat naik? Ya, meloncat naik, artinya dibagi. Kita hitung terlebih dahulu ya, berapa kali kita meloncat naiknya. Pertama, kita loncat dulu dari meter ke dekameter, yaitu 10. Lalu loncat kembali ke hektometer, dibagi juga 10. Lalu setelah itu, loncat kembali ke kilometer, dibagi lagi 10. Maka kita melakukan pembagian 10 sebanyak 3 kali. Maka dapat diketahui bahwa dari meter ke kilometer sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 adalah 1000. Jadi cara menjawabnya 5000 meter dibagi 1000 sama dengan 5 km. Jadi 5000 meter sama dengan 5 km. Perhatikan contoh soal nomor 4. 7 desimeter sama dengan berapa meter sih? Cara menjawabnya adalah kalian tentukan terlebih dahulu apakah kalian meloncat turun atau meloncat naik. Desimeter ke meter. Kalian melakukan loncat naik, artinya setiap satu tingkatannya dibagi 10. Kita loncat bersama ya dari desimeter. Desimeter ke meter,
maka meloncatnya 1 kali, artinya dibagi 10. Maka 700 desimeter dibagi 10 sama dengan 70 meter. Jadi 700 desimeter sama dengan 70 meter. Nah, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Contoh soal nomor 5 yaitu 3 km ditambah 2 hektometer sama dengan berapa dekameter? Cara menjawabnya adalah kalian tentukan terlebih dahulu nilai dari 1 km berapa dekameter. Untuk menjawabnya, kalian menggunakan tangga satuan panjang. Kalian lakukan loncatan dari kilometer ke dekameter. Dari kilometer ke dekameter artinya kalian melakukan loncatan menurun. Berapa kali kalian meloncat dari kilometer ke dekameter? Mari kita cari tahu. Kilometer ke hektometer terlebih dahulu dikali 10. Kemudian kalian melakukan loncatan kembali dari hektometer ke dekameter dikali 10. Dimana artinya 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Lalu 3 kilometer berapa dekameter? Caranya adalah 3 dikali 100 sama dengan 300 dekameter. Setelah itu kalian lakukan hal yang serupa pada satuan hektometer ke dekameter. 1 hektometer berapa dekameter sih? Caranya sama seperti tadi. Kalian lakukan loncatan dari hektometer ke dekameter, yaitu loncatan menurun. Kita hitung bersama ya berapa kali meloncat. Hektometer ke dekameter maka melakukan 1 kali loncatan, artinya dikali 10. Maka 1 hektometer sama dengan 10 dekameter. Yang dimana 2 hektometer sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 dekameter. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa 3 km ditambah 2 hektometer sama dengan 300 dekameter ditambah 20 dekameter sama dengan 320 dekameter. Jadi 3 km ditambah 2 hektometer sama dengan 320 dekameter. Bagaimana? Sudah mulai memahaminya kan? Sekarang kita lanjut pada contoh soal yang terakhir. Contoh soal nomor 6 adalah 26.000 mm dikurangi 700 cm berapa meter sih? Cara menjawabnya sama seperti tadi. Kalian tentukan terlebih dahulu 26.000 mm berapa meter? Caranya adalah kalian lakukan lompatan dari satuan panjang milimeter ke meter. Lompatan turun atau lompatan naik yang kalian lakukan? Ya, lompatan naik yang artinya setiap tangga dibagi 10. Kita hitung ya berapa kali kalian meloncat dari milimeter ke meter. Pertama-tama kalian loncat dulu milimeter ke sentimeter, yaitu 10, beri tanda ya. Lanjut, sentimeter ke desimeter yaitu 10, dan desimeter ke meter yaitu 10. Maka berdasarkan loncatan tersebut dapat diketahui bahwa 10 dikali 10 dikali 10 adalah 1000. Artinya kalian harus membagi 26.000 mm dibagi 1000. 26.000 mm dibagi 1000 hasilnya adalah 26 meter. Nah, setelah itu kalian lanjut mencari 700 cm berapa meter sih? Caranya adalah kalian lakukan loncatan dari sentimeter ke meter, yaitu loncatan naik, yang artinya dimana setiap kalian meloncat dibagi 10. Kita hitung ya berapa kali kalian meloncat. Sentimeter ke desimeter kita beri tanda 10, lalu desimeter ke meter kita beri tanda 10. Maka kita gabungkan 10 dikali 10 sama dengan 100. Artinya 700 cm dibagi 100 sama dengan 7 meter. Setelah diketahui hasilnya, kita lakukan pengurangan. 26 meter dikurangi 7 meter sama dengan 19 meter. Jadi 26.000 mm dikurangi 700 cm sama dengan 19 meter. Menyelesaikan masalah satuan panjang. Simak videonya dengan baik. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ayah dan Abid akan bermain layang-layang. Ayah mempunyai tali yang panjangnya 12 meter dan Abid mempunyai tali yang panjangnya 1000 cm. Berapa meter selisih panjang tali ayah dan Abid? Nah, cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita tentukan panjang tali ayah. Kita tentukan 1 meter berapa meter sih? Karena tetap pada satuan meter, maka 1 meter sama dengan 1 meter. Sehingga 12 meter sama dengan 12 meter. Lanjut, kita hitung tali Abid. Di dalam soal terdapat bahwa tali Abid memiliki panjang 1000 cm. Mari kita hitung 1000 cm berapa meter sih? Caranya menggunakan tanda satuan panjang. Kita lakukan loncatan dari sentimeter ke meter. Kita hitung ya berapa kali kita meloncat. Sentimeter ke desimeter, kita melakukan loncatan 1 kali. Kita tulis 10. Lanjut, loncatan dari desimeter ke meter. Kita tulis 10. Maka hasil loncatannya adalah 2 kali. Sehingga dapat dihitung 10 kali 10 sama dengan 100. 1000 cm dibagi 100 sama dengan 10 meter. Ketika sudah diketahui panjang tali ayah dan tali Abid, maka kita lakukan pengurangan. Karena di dalam soal terdapat kata selisih, yang artinya adalah pengurangan.
Selisih sama dengan tali ayah dikurangi tali Abid, sama dengan 12 meter dikurangi 10 meter. Hasilnya adalah 2 meter. Jadi, selisih panjang tali ayah dan Abid adalah 2 meter. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian memang anak-anak hebat. Sekarang kita lanjut pada contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal nomor 3. Ibu memiliki 5 meter kain. Sepanjang 250 cm digunakan untuk membuat sebuah baju. Kemudian, ibu membeli tambahan kain sepanjang 1000 mm. Berapa meter panjang kain yang dimiliki ibu sekarang? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Karena dalam soal ditanyakan berapa meter, artinya semua satuan panjang yang terdapat pada soal kita ubah ke dalam meter. Kita ubah bersama-sama ya. Yang pertama yaitu panjang kain mula-mula yang dimiliki ibu. Panjang kainnya adalah 5 meter. Maka jika kita ubah ke meter sama dengan 5 meter. 5 meter sama dengan 5 meter. Selanjutnya, 250 cm kita ubah ke dalam meter. Untuk mengetahuinya, kita perlu menggunakan bantuan tanggal satuan panjang. Nah, kita lakukan loncatan dari sentimeter ke meter. Kita loncat bersama-sama ya. Loncatan pertama dari sentimeter ke desimeter, yaitu kita beri tanda 10, karena setiap naik satu tingkatan atau satu tangga wajib dibagi 10. Kemudian dari desimeter ke meter, naik satu loncatan juga, kita beri tanda 10. Maka loncatan yang dilakukan dari sentimeter ke meter sebanyak 2 kali, sehingga 10 dikali 10 sama dengan 100. Kemudian kita lakukan pembagian terhadap 250 cm. 250 cm dibagi 100 sama dengan, untuk mengetahui hasilnya gunakanlah pembagian kurung. Kita tulis 250 dibagi 100. 250 dibagi 100 sama dengan 2. Karena 2 dikali 100 sama dengan 200. Kita cari hasil pembagian yang mendekati bilangan 250 ya. 250 kita kurangi dengan 200 sama dengan 50. Lanjut, kita bagi 50 dengan 100. Apakah bisa? Jawabannya tidak. Maka kita lakukan peminjaman angka 0. Ketika kita meminjam angka 0, maka tuliskan tanda koma di hasil pembagian, sehingga 2 koma. Kita lanjut ya, 500 dibagi 100 sama dengan 5. Karena 5 dikali 100 sama dengan 500, sehingga pengurangan 500 dikurangi 500 sama dengan 0. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa 250 cm dibagi 100 sama dengan 2,5 meter. Sekarang kita lanjut pada penghitungan yang ketiga ya. 1000 meter sama dengan berapa meter? Caranya sama seperti tadi. Kita lakukan loncatan dari tangga milimeter ke tangga meter. Pertama-tama kita loncat dari milimeter ke sentimeter, yaitu satu tangga. Kita beri tanda angka 10. Kemudian dari sentimeter ke desimeter, kita beri tanda lagi angka 10. Selanjutnya dari desimeter ke meter, kita beri tanda lagi 10. Berdasarkan loncatan tersebut, maka kita telah melakukan loncatan sebanyak 3 kali, yang artinya 10-nya ada 3. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Nah, kemudian 1000 mm kita bagi dengan hasil loncatan tanda tadi, yaitu 1000, sama dengan 1 meter. Sehingga awal mula panjang kain ibu yaitu 5 meter, kemudian dikurangi 250 cm, kemudian ditambah lagi 1000 mm, sama dengan 5 meter kurangi 2,5 meter ditambah 1 meter. Hasilnya adalah